Saya Silvius Suarso bersama Sarah dan Aulinisya ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul peran heuristic thinking dalam hubungan antara perceived scarcity dan impulsive buying di saat pandemi. Oke, next. Jadi kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya pandemi itu membuat banyak orang menjadi panik pada awal-awalnya ya, sehingga orang cenderung untuk membeli barang yang mereka pikirkan itu dibutuhkan ya, misalnya apa, misalnya masker ya, tisu, kemudian sembako, susu ya, dan lain sebagainya. Nah akhirnya itu jelas menunjukkan satu peningkatan permintaan akan barang-barang ya. Kalau di Malaysia itu untuk hand sanitizer dan sebagainya itu meningkat sampai 800% per minggu. Kalau di New Zealand itu untuk pembelanjaan di supermarket itu naik 40% pada saat-saat pandemik ya gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembelian barang itu karena dipicu oleh COVID akan menimbulkan satu persepsi bahwasanya akan ada kekurangan barang yang dibutuhkan ya, apakah susu, apa sembako atau keperluan sehari-hari itu dipersepsi oleh masyarakat baik di dunia ini adalah untuk akhirnya akan ada shortage demand ya, maka muncul satu proses untuk melakukan pembelian secara cepat. Nah, perceived scarcity atau scarcity yang dipersepsi itu merupakan merupakan suatu dampak dari munculnya satu perasaan akan ketermendesakan di ada konsumen. Harus beli nih. Kayak merasa terdesak, harus beli nih, karena kalau enggak kehabisan. Itu yang ada di pikiran daripada konsumen. Perasaan urgensi itu, kemendesakan itu muncul ketika ditambah ada keterbatasan waktu. Misalnya toko tutup jam 7 malam misalnya, yang biasanya jam 10 malam, karena pandemik dia harus jam 6. Nah, karena waktunya semakin dibatasi, makin muncul yaitu urgensi untuk membeli barang yang dibutuhkan itu. Oke, next. Nah, dalam proses pembelian barang yang sudah dibatasi dan dengan persepsi barang itu langka, maka terjadilah impulsif buying. Orang main ambil aja beli, gitu kan? Dengan demikian maka kita mau melihat bagaimana pengaruh heuristic thinking, proses pengambilan keputusan yang cepat tanpa menimbang berbagai macam risiko terhadap hubungan antara persepsi kelangkaan barang dan pengambilan keputusan pembelian secara impulsif. Nah, ini kita muncul dengan 3 hipotesis ya. Heuristic thinking itu berpengaruhnya sebagai moderator, atau heuristic thinking ya, proses berpikir yang cepat itu untuk mengambil keputusan itu sebagai mediator. Jadi bentuknya begini, atau dia itu munculnya bersama-sama. Kita sedang melihat gitu, berhipotesis bahwa heuristic thinking itu akan berperan sebagai moderator, mediator, atau dia sama-sama bareng, nggak melalui mediator ataupun moderator. Next. Nah, metodologinya itu kita melalui sosial media ya, kuesionernya kita kirim seperti standar ya. Kemudian kita olah masuk ke dalam spreadsheet, maksudnya ke Excel, kemudian kita olah menggunakan berbagai macam metodologi melalui SPSS ya, dengan moderator melalui Hayes ya, SPSS dengan mediator atau moderator, dan regresi berganda multiple ya. Next. Nah, alat ukurnya ada 3, impulsive buying scale dari Verklaken dan Herabadi kita ambil di tahun 2001 yang ada 13 item, lalu perceived scarcity questionnaire kita ambil dari Biyun dan Stenquist tahun 2008 ada 8 item, dan ada heuristic thinking kita gunakan general decision making scale ya, ada sekitar 10 item ya. Semuanya dalam kategori baik, yaitu Cronbach alfanya 0,73 sampai 0,74. Next. Nah, hasilnya ternyata setelah kita olah dengan SPSS, dengan Hayes, bantuan SPSS itu, bahwa ternyata peranan heuristic thinking itu sangat kecil ya, dibandingkan perceived scarcity dengan impulsive buying. Gitu. Kecil 0,034. Itu model pertama. Model kedua,
Bagaimana kalau dia jadi mediator? Ya, jadi mediator pun direct effect lebih besar daripada indirect effect. Ya kan? Indirect effect-nya cuma sekitar 0,0281 dibandingkan direct effect-nya 0,271. Kalau itu 0,02. Sehingga heuristic thinking juga tidak berfungsi secara efektif untuk heuristic thinking. Nah, bagaimana kalau bersama-sama? Next. Sehingga model ketiga kita melihat bahwa ternyata secara regresi kalau heuristic thinking dan perceived scarcity itu digabung bersama-sama, dampaknya cukup lumayan, sekitar 7%. Ya, nah, jadi R square-nya itu sekitar 0,74, jadi sekitar 7% daripada seluruh ketimbang yang dua model seterusnya. Sehingga kita berpikir dari hasil statistiknya, ini dari statistiknya ya, menunjukkan bahwa proses heuristik itu nggak mediator atau moderator, dia bareng. Begitu ngelihat scarcity langsung dia pengen beli, itu kayaknya cepat sekali gitu, namanya heuristik, jadi nggak ada jeda itu ya, jadi nggak mikir dulu kelamaan, nggak langsung begitu, ada pandemi, toko buka sampai jam 7, gua butuh ini, ada urgensi muncul, langsung dia beli aja ke supermarket itu. Jadi ternyata heuristic thinking dan perceived scarcity itu lebih berpengaruh ketika dia bersama-sama ketimbang sebagai mediator atau moderator. Next. Nah, diskusinya ternyata bahwa konsumen yang memiliki informasi yang sedikit ya, dia cenderung untuk menjadi heuristik karena dia nggak paham betul ya kan, padahal mungkin stoknya ada terus, ya, tetapi dia dalam posisi nggak paham stok, sehingga ini menjadi dia harus membeli karena dia nggak punya informasi yang banyak, ya kan gitu. Namun demikian, scarcity, persepsi dia terhadap kelangkaan barang itu memunculkan satu arousal dalam kognitif mereka. Jadi ini bareng. Begitu dalam psikologi kognitif ya, begitu dia ngelihat, oh ada kelangkaan, langsung muncul gue harus beli. Kalau enggak gue nggak dapat. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah this patient will usually encourage consumer to process information more. Jadi membuat dia harusnya lebih sistematik karena kalau tidak, dia akan membeli hal benda-benda yang mungkin nggak dia butuhkan pada saat yang pendek. Sehingga mungkin kalau susu bisa rusak, kalau beras mungkin jadi nggak bisa banyak kutunya, dan sebagainya ya gitu. So, heuristic thinking cannot moderate, dia tidak menjadi moderator maupun sebagai mediator, dia sebagai bareng-bareng ya. Next. Saya kira itu temuannya, dan yang paling penting adalah bahwa heuristic thinking dan rarity limited social commerce adalah munculnya adanya persepsi di mana perilaku yang momentor itu artinya sesaat ini diciptakan oleh heuristik, oleh cara berpikir yang cepat tadi ya, dan hanya pengaruh positif intention yang positif saja orang tidak akan tidak akan melakukan pembelian itu. Jadi orang-orang yang memiliki informasi lengkap, dia memiliki satu pengetahuan yang cukup, itu dia tidak melakukan impulsive buying. Hanya orang-orang yang limited information, hanya tahu sedikit, dipicu oleh informasi yang mungkin tadi batas waktu, kemudian dia akan langsung melakukan pembelian. Nah, heuristic thinking lebih cocok memiliki pengaruh yang langsung ya, ketimbang dia sebagai moderator maupun mediator. Next. Nah, keterbatasan dari penelitian ini adalah kita tidak memiliki data yang cukup tentang tipe pekerjaan, income orang ya kan. Misalnya apakah ibu-ibu ya lebih melakukan heuristic thinking ketimbang bapak-bapak, lalu pendapatan yang high level ketimbang yang kalau orang nggak punya duitnya gimana, walaupun dapat informasi akan adanya scarcity nggak bisa beli juga, nggak punya duit ya. Ini kita belum sampai ke sana. Lalu berapa jumlah yang dibeli, apa saja yang dibeli ya, di mana dia beli, lalu kondisi sosial mereka seperti apa, itu menjadi keterbatasan penelitian ini, sehingga kalau mau meneliti lebih lanjut ini bisa dimasukkan sebagai variabel-variabel yang dimasukkan dalam penelitian. Next. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Intinya kita ingin mengetahui proses berpikir heuristik yang cepat itu berpengaruh nggak sih terhadap impulsive buying. Pengaruhnya jelas ada ya di semua model. Tapi mana yang paling efektif, yaitu kalau prosesnya bersama-sama. Cepat ya, karena cepat ya jadi sama-sama. Kalau ada jeda, ada mikir, pasti dia akan tidak melakukan impulsive buying. Saya kira itu dari hasil penelitian kita.
saran-sarannya yaitu kalau mau membeli kita harus banyak informasi dulu. Kita betul nggak itu kita butuhkan, lalu kita harus banyak tanya, banyak shopping, maksudnya shopping information ya, sehingga kita bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih utuh, sehingga tidak melakukan impulsif buying terhadap barang yang mungkin mudah rusak ataupun kita stoknya terlalu lama sehingga kadang